putusan pra-peradilan mantan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas yang menjadi tersangka korupsi kuota haji. Pernahkah para wise people sekalian menyaksikan atau mendengar berita seperti pada berita tersebut, di mana ada seorang tersangka yang kemudian mengajukan pra-peradilan? Umumnya, kita sebagai orang awam yang mungkin tidak berkecimpung dalam dunia hukum akan bertanya-tanya mengenai apa sih pra-peradilan tersebut, mengenai apa dan apa mungkin perbedaannya dengan proses peradilan secara umum di pengadilan negeri. Kalau kita lihat secara etimologi, pra-peradilan berasal dari dua kata, ada pra, ada peradilan. Pra, sebelum, peradilan berarti proses mengadili oleh hakim di pengadilan. Jadi secara sederhana pra-peradilan berbicara mengenai sebelum dilakukannya proses mengadili di pengadilan negeri. Kalau kita melihat secara tepatnya, maka tentu kita harus merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi sebelum itu, pemahaman dasarnya adalah di Indonesia terhadap hukum pidana ada dua kitab induk. Satu kitab berisi aturan, yaitu berupa hukuman pidananya, dan satu kitab lagi berisi prosedural atau tata cara pelaksanaan hukumannya. Kitab yang berisi hukumannya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kitab yang berisi prosedural atau tata cara pelaksanaan hukumannya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kedua kitab ini untuk saat ini sudah direvisi dan sudah terdapat kitab baru untuk keduanya. Untuk KUHP sendiri sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah berlaku mulai tahun ini, dan untuk KUHP juga sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai versi terbaru dari KUHP lama. Sehingga untuk membahas secara komprehensif mengenai pra-peradilan, tentu eloknya kita harus merujuk kepada KUHP tersebut, di mana berdasarkan KUHP secara definitif pra-peradilan itu diatur dengan pasal 1 angka 15, bahwa pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberikan kuasa untuk mewakili tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan dalam KUHP ini. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kalau misalnya ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, diduga sebagai pelaku atas kejahatan tertentu, tindak pidana tertentu, lalu tersangka tersebut atau keluarganya menduga ada kecurangan, mungkin kesalahan teknis atau tidak sesuai prosedural atau ketentuan yang berlaku dalam proses mungkin penetapan tersangkanya, penangkapannya, maka yang dapat dilakukan adalah mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Hal tersebut tentunya untuk tetap mewujudkan kepastian hukum dan menjaga sisi keadilan dalam penegakan hukum, sehingga semuanya tetap harus due process of law. Salah satunya adalah dengan adanya mekanisme pra-peradilan tersebut apabila ada dugaan mengenai hal-hal demikian itu. Lantas, keberatan seperti apa saja sih yang dengan keberatan tersebut kita dapat mengajukan pra-peradilan, dan secara khusus sebenarnya siapa-siapa saja pihaknya yang dapat mengajukan pra-peradilan tersebut? Apakah hanya terbatas pada tersangka dan korban saja atau lebih luas daripada itu? Mengenai objek pra-peradilan atau dalam bentuk keberatan apa saja kita dapat mengajukan pra-peradilan, hal tersebut juga diatur dengan KUHP itu sendiri pada pasal 158. Dan mengenai siapa saja yang dapat mengajukannya, itu diatur juga dengan KUHP pada pasal 160 sampai 162. Apabila kita konklusikan, kita dapat mengetahui bahwa pihak pertama yang dapat mengajukan pra-peradilan adalah tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya. Dengan objek pra-peradilan berupa upaya paksa,
atau alasannya adalah sah tidaknya upaya paksa. Mengenai apa upaya paksa itu, diatur juga dengan KUHP pada pasal 89, setidaknya disebutkan ada 9 jenis atau bentuk upaya paksa, yaitu berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar negeri. Jadi, pihak pertama adalah tersangka atau keluarga tersangka atau advokatnya yang mewakili apabila terjadi misalkan dugaan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks kesembilan upaya paksa tersebut, mulai dari penetapan tersangka hingga larangan untuk keluar negeri. Keseluruhan upaya paksa tersebut, wise people sekalian, yang perlu ditekankan adalah bahwa secara umum harus diketahui oleh pengadilan negeri itu sendiri. Dan umumnya aparat penegak hukum tidak bisa sewenang-wenang begitu saja melakukan upaya paksa tanpa mengikuti prosedural yang telah ada pada KUHP ini. Misalkan saja dalam konteks penggeledahan dan pemblokiran, secara khusus untuk pemblokiran itu maksudnya adalah kalau misalnya diduga ada aliran uang tertentu, harta benda tertentu dalam konteks elektronik, misalkan melalui bank dan lain sebagainya, tentu aparat penegak hukum dapat mengajukan izin pemblokiran supaya barang-barang tersebut tidak berusaha dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa. Begitu pula dalam konteks penggeledahan, di mana aparat penegak hukum melakukan penggeledahan mungkin ke kediaman atau tempat bekerja tersangka untuk mencari tahu atau memperkuat bukti-bukti yang telah ada, itu juga harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Nah, kedua hal tersebut, baik penggeledahan maupun pemblokiran, itu berdasarkan KUHP ini, misalkan untuk pemblokiran itu sendiri, berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHP, disebutkan bahwa pemblokiran itu harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Begitu pula dengan penggeledahan. Tetapi ada juga upaya paksa yang cukup diberitahukan saja kepada Ketua Pengadilan Negeri berupa tembusan berita acaranya, misalkan dalam konteks pemeriksaan surat, ketika aparat penegak hukum memeriksa surat menyurat tersangka, baik di kantor pos atau perusahaan telekomunikasi tertentu, itu berita acaranya harus dibuat dan diberikan juga kepada pihak ketiga berupa kantor pos mungkin atau perusahaan telekomunikasi dan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk tembusan. Sehingga secara umum sebenarnya upaya paksa itu harus dengan izin atau setidaknya Pengadilan Negeri mengetahui akan adanya upaya paksa tersebut dan tidak boleh dilakukan secara abuse of power atau sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Kalau dilakukan secara sewenang-wenang, tentu sebagai tersangka pun dapat mengajukan pra-peradilan karena menganggap atau menduga prosesnya melanggar ketentuan yang telah ada. Itu pihak pertama yang dapat mengajukan pra-peradilan. Pihak selanjutnya adalah yang dapat mengajukan pra-peradilan, yaitu pihak ketiga dalam konteks apabila terjadi penyitaan barang. Maksudnya seperti apa? Misalnya ketika terjadi penyitaan oleh aparat penegak hukum karena menganggap barang tertentu yang dimiliki oleh tersangka misalnya berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan, lalu ada pihak ketiga tertentu, misalnya keluarganya mungkin, atau pihak lain di perusahaan dia tempat bekerja ketika dilakukan operasi tangkap tangan, yang menganggap bahwa barang yang disita itu misalnya kepunyaan dia, bukan kepunyaan tersangka, maka pihak ketiga tentu dapat mengajukan pra-peradilan. Pihak selanjutnya yang dapat mengajukan pra-peradilan adalah korban, pelapor, atau kuasa hukumnya, yaitu ketika terjadi penghentian penyidikan oleh penyidik di kepolisian dan atau terjadi penghentian penuntutan oleh penuntut umum di kejaksaan. Hal ini dikarenakan bisa saja seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu lalu dilaporkan oleh orang lain dan pada saat diproses misalnya di kepolisian pada tahapan penyidikan, orang tersebut dianggap bukan tersangkanya dan korban atau pelapor menganggap hal tersebut menyalahi kebenaran atau fakta yang ada, maka tentu korban, pelapor, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan pra-peradilan
untuk meninjau apakah sudah tepat tindakan dari aparat penegak hukum untuk menghentikan penyidikan tersebut atau untuk menghentikan penuntutan tersebut. Kalau terbukti bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan itu melanggar ketentuan yang berlaku, lalu dilanjutkan proses penyidikan atau proses penuntutannya, maka yang dapat dilakukan selanjutnya oleh korban atau pelapor adalah mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi terkait hal tersebut. Karena bisa saja bahwa ketika dilakukan penghentian penyidikan atau dilakukan penghentian penuntutan, lalu terduga pelakunya sudah dibebaskan, maka tentu korban atau pelapor bisa saja memiliki kerugian material maupun imaterial karena hal tersebut. Untuk itu, ada objek khusus yakni ganti rugi dan rehabilitasi yang dapat diajukan oleh korban atau pelapor. Secara konklusif, wise people sekalian, pra-peradilan ini adalah salah satu bentuk due process of law yang dapat ditempuh apabila terjadi ketidakadilan baik yang dirasakan oleh tersangka maupun korban atau pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan prosedural hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Baiklah wise people sekalian, begitulah tahu hukum untuk part ketiga ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua agar lebih memahami hukum itu sendiri dan agar lebih dapat memahami hak kita masing-masing ketika berhadapan dengan hukum itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.